Cek fakta, 3 persoalan pertemuan JK dan Hamas. Saudara, mantan Wakil Presiden Yusuf Kala bertemu dengan pemimpin Hamas yang berada di ibu kota Qatar, Doha, pada Jumat 12 Juli 2024. Pertemuan berlangsung selama 2 jam. Fakta Israel ingin mengomentari pertemuan tersebut dengan sejumlah cek fakta. Saya, Monique Reigers. Dalam pertemuan ini, Yusuf Kala datang sebagai Ketua Dewan Masjid Indonesia. Ia sebelumnya sudah bertemu dengan perwakilan Hamas di Malaysia pada 6 Mei 2024, jadi 2 bulan lalu. Artinya, Hamas menyampaikan keinginan pribadi untuk bertemu dengan Yusuf Kala. Namun ternyata, saat Yusuf Kala bertemu Ismail Haniyeh, Yusuf Kala didampingi oleh Dubes Indonesia untuk Qatar, Ridwan Hasan. Apakah hal ini memang sesuai instruksi Menlu? Faktanya, Indonesia memang berhubungan dengan otoritas Palestina, yakni dengan Fatah, bukan dengan Hamas. Karena itu, perlu ada klarifikasi dari Kementerian Luar Negeri. Apakah yang dilakukan oleh duta besar ketika mendampingi Yusuf Kala bertemu dengan Hamas ini atas restu dari Kementerian Luar Negeri? Kedua, isi pertemuan yang saya baca dari sejumlah media massa di Indonesia adalah pernyataan keprihatinan Yusuf Kala atas tragedi kemanusiaan di Gaza, peliknya distribusi bantuan kemanusiaan ke Gaza akibat blokade Israel, dan menyarankan persatuan Hamas dan Fatah. Soal tragedi kemanusiaan yang disebutkan oleh Yusuf Kala. Faktanya, Yusuf Kala tidak mendesak untuk Hamas membebaskan 120 tawanan yang saat ini masih berada di tangan Hamas di Gaza. Sampai hari ini sudah 281 hari. Lebih dari 9 bulan. Saudara, seharusnya Yusuf Kala bisa mendesak pemimpin Hamas, Ismail Haniyeh, untuk membebaskan seluruh tawanan tanpa syarat, karena mereka adalah korban dari kekerasan dan teror yang dilakukan oleh Hamas. Hamas menculik 253 orang dari tanah Israel pada 7 Oktober 2023. Dan berkat pertukaran tahanan napi teroris yang berada di Israel dengan tawanan yang adalah korban terorisme itu sendiri, akhirnya seratusan tawanan itu bisa dibebaskan. Namun masih ada 120 orang yang berada di Gaza dalam keadaan hidup dan dalam keadaan tewas. Sampai hari ini kita tidak tahu angka persis berapa yang tewas dan berapa yang masih hidup. Ini sama sekali tidak muncul dalam pernyataan pers yang dikirimkan oleh pihak Yusuf Kala kepada media-media di Indonesia. Soal peliknya distribusi bantuan kemanusiaan ke Gaza akibat blokade Israel. Fakta Israel ingin sampaikan data jumlah bantuan kemanusiaan yang dibawa masuk ke Gaza oleh Israel. Fakta berikutnya, sudah 734.000 ton lebih bantuan kemanusiaan sejak Oktober 2023. Artinya, bantuan kemanusiaan mengalir masuk ke Gaza dari pintu penyeberangan Israel ke Gaza tanpa ada proses yang berbelit-belit, tanpa ada pelik sama sekali, seperti yang diklaim oleh Yusuf Kala. Fakta Israel menulis dalam channel WhatsApp Fakta Israel, pernahkah Rusia memberi bantuan kemanusiaan kepada Ukraina? Tidak. Pernahkah pasukan anti-teror sebuah negara memberi bantuan kemanusiaan kepada kelompok teror? Rasanya belum pernah terjadi. Saudara,
sebetulnya pertemuan antara Yusuf Kala dengan Hamas tidak mengherankan karena sebelumnya JK pernah bertemu dengan Taliban. Yang membuat fakta Israel prihatin adalah fakta-fakta pernyataan Yusuf Kala terkait serangan teror Hamas pada 7 Oktober 2023. Saudara, perhatikan baik-baik. Tragedi teror yang menewaskan 1.200 orang Israel dan berbagai kebangsaan lainnya pada 7 Oktober 2023 dan melukai lebih dari 3.000 orang itu. Faktanya, menurut Yusuf Kala, adalah sebagai berikut. Saya mengutip dari berbagai media massa di Indonesia. Menurut Yusuf Kala, tindakan Hamas itu adalah berani, cermat, dan perencanaan luar biasa. Yusuf Kala juga membenarkan serangan teror tersebut dengan alasan serangan Hamas ke Israel untuk kebebasan dan kemerdekaan. Bisa dibilang intinya Yusuf Kala memuji Hamas sebagai luar biasa. Jelas sekali, serangan kelompok teror terhadap sebuah negara berdaulat tidak bisa dibenarkan dengan alasan apapun juga. Serangan 7 Oktober adalah aksi terorisme brutal terhadap warga sipil Israel yang saat itu tidak sedang berkonflik dengan Gaza. Israel sudah menyerahkan Gaza untuk Palestina pada tahun 2005. Ini sangat penting Anda ingat agar kita tidak terhasut untuk menjustifikasi serangan teror kelompok teror manapun terhadap korban siapapun juga. Saudara, negeri kita Indonesia punya sejarah panjang tentang terorisme. Anda tentu masih ingat berapa banyak gereja menjadi korban teroris. Berapa banyak orang Kristen yang menjadi korban terorisme. Siapapun korbannya, terorisme tidak boleh dibela. Siapapun pelakunya, teroris tidak boleh dibela. Ini jelas sekali. Teroris adalah pihak yang melakukan kekerasan dan teror untuk mencapai tujuan, untuk memenuhi kepentingan mereka sendiri. Karena itu sesungguhnya teroris atau kelompok teror tidak bisa dianggap biasa-biasa saja. Mereka tidak bisa diperlakukan secara terhormat. Mereka seharusnya bukan berada di istana seperti di Qatar saat ini. Mereka seharusnya berada di penjara di tangan pemerintah Israel. Damai hanya bisa tanpa terorisme. Damai hanya bisa tanpa terorisme. Salam damai dari Fakta Israel.